Sekak emak, koruptor tidak bisa tidur nyenyak lagi. Kali ini Presiden Prabowo tidak main-main. Beliau menggandeng Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk melacak seluruh aset para koruptor sampai ke akar-akarnya. Sesuai amanat undang-undang, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Inilah cita-cita besar para pendiri bangsa. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Kalian tahu apa pekerjaan paling menjanjikan di Indonesia saat ini? Bukan jadi konten kreator, bukan juga jadi pengusaha sukses. Jawabannya, jadi koruptor kelas kakap. Kenapa? Karena cuma di negeri ini, Anda bisa mencuri uang rakyat miliaran, dihukum cuti panjang beberapa tahun di kamar penjara ber-AC, lalu pas keluar, tetap disambut sebagai orang kaya baru yang terhormat karena hartanya aman disimpan atas nama sopir atau disembunyikan di luar negeri. Enak kan? Sementara Anda disuruh sabar, hemat, dan bayar pajak tepat waktu sampai ikat pinggang Anda tidak bisa dikencangkan lagi karena perut sudah menempel ke tulang punggung. Tapi, hari ini panggung komedi itu mau dibubarkan. Prabowo dan Menkeu Purbaya lagi mengincar duit siluman 700 triliun rupiah pakai teknologi AI yang bisa melacak harta sampai ke sendok perak selingkuhan mereka. Pertanyaannya, pemerintah beneran mau miskinkan mereka atau ini cuma jualan politik biar rakyat yang lagi kesusahan ini terhibur? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan bongkar kenapa para elit di DPR mendadak keringat dingin dan sengaja menahan undang-undang yang bisa bikin mereka miskin. Coba ketik di komentar, kalian percaya hukum kita beneran taringnya tajam atau bakal tumpul lagi kalau sudah nabrak tembok penguasa? Teman-teman, gerakan ini tidak akan ada gunanya kalau cuma jadi angin lalu. Kita sudah terlalu lama diam melihat uang negara dirampok, sementara kita diperas dengan berbagai macam aturan dan beban hidup yang makin berat. Para mafia negara dan pejabat korup itu bisa tidur nyenyak karena mereka pikir rakyat kecil itu lemah dan bisa dipecah belah. Hari ini, mari kita tunjukkan kalau mereka salah besar. Mari kita kumpulkan kekuatan dan bangun persatuan gerakan rakyat lewat digital. Sebelum kita masuk ke pembongkaran bab pertama, ambil waktu 1 detik untuk klik like, subscribe channel ini, dan share video ini ke seluruh grup WhatsApp atau media sosial kalian. Jangan biarkan video ini berhenti di kalian. Buat gaungnya menyebar luas sampai ke telinga para elit yang sedang bersembunyi di atas sana. Dan untuk menunjukkan kalau gerakan rakyat ini nyata dan tersebar di seluruh penjuru negeri, coba tulis di kolom komentar sekarang, dari daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita absen barisan perlawanan rakyat dari Sabang sampai Merauke di kolom komentar. Simak video ini sampai detik terakhir, jangan dilewatkan 1 detik pun, karena kita akan bedah habis bagaimana taktik licik mereka menyembunyikan uang kita. Mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, mari bersatu dan rapatkan barisan. Jangan mau diadu domba oleh isu murahan. Bersama-sama kita lawan kaki tangan asing dan para pengkhianat yang merusak negara dari dalam. Kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat dan kitalah benteng utama yang wajib menjaganya demi kedaulatan serta martabat bangsa. Tulis bentuk dukungan kalian di kolom komentar. Yuk kita simak pembahasannya sampai habis. Kalian pernah berpikir tidak, mengapa setiap kali ada pejabat yang tertangkap karena kasus korupsi, mereka masih bisa tersenyum lebar seperti tidak punya beban hidup? Jawabannya sederhana, karena dalam sistem hukum kita selama ini, hukuman penjara itu tidak ada taringnya untuk membuat mereka miskin. Bagi seorang koruptor kelas kakap, kehilangan kebebasan fisik selama 5 atau 7 tahun itu cuma urusan nomor 2. Yang paling mereka takuti sebenarnya adalah kehilangan status sosial, kehilangan kemewahan, dan kehilangan kekuatan finansial yang selama ini mereka agung-agungkan. Selama ini, aturan main hukum kita seringkali macet di tengah jalan. Kalau ada maling ayam tertangkap warga, ayamnya dikembalikan dan pelakunya dipenjara. Itu logis. Tapi kalau maling berdasi merampok uang proyek sampai ratusan miliar, pelakunya memang masuk penjara, tapi aset-asetnya yang bernilai triliunan seringkali luput dari jangkauan hukum karena sudah dialihkan atas nama keluarga besar mereka.
Begitu si koruptor mendekam di dalam sel, keluarganya tetap bisa hidup mewah. Anak-anaknya sekolah di luar negeri pakai uang haram dan istrinya masih bisa belanja tas mewah di Paris. Begitu dia bebas, dia tinggal menikmati sisa harta jarahannya yang masih melimpah ruah. Ini kan namanya bukan hukuman, tapi cuma cuti panjang yang fasilitasnya dijamin oleh negara. Di tengah situasi yang tidak adil inilah, Presiden Prabowo mencoba membalikan keadaan dengan meluncurkan operasi pemulihan kerugian negara secara radikal. Skala operasi ini tidak main-main. Ada dana siluman sebesar 700 triliun rupiah yang dibidik untuk diambil balik dan dikembalikan ke kas negara. Angka 700 triliun itu sangat raksasa. Kalau uang itu dijadikan pecahan 100 ribuan lalu ditumpuk, tingginya bisa melampaui puncak gunung. Bayangkan kalau uang itu dipakai untuk membangun sekolah gratis, memperbaiki fasilitas kesehatan yang mewah, dan membuat jalanan mulus di seluruh pelosok Indonesia tanpa kita harus diperas pajak yang makin hari makin kreatif jenisnya. Melalui operasi besar-besaran ini, pemerintah ingin mengirimkan pesan yang sangat kuat dan mematikan ke seluruh penjuru negeri. Jika ada yang nekat melakukan korupsi di era sekarang, mereka tidak hanya akan membusuk di dalam penjara, tetapi anak, cucu, dan seluruh keluarganya juga akan ikut menanggung malu karena harus hidup melarat akibat seluruh harta haramnya disita negara tanpa sisa, bahkan sampai ke sendok-sendok perak di dapur mereka. Langkah agresif ini dirancang sebagai gerakan terstruktur yang langsung dikomandoi dari istana untuk meruntuhkan dinasti ekonomi para koruptor. Tentu saja, operasi sita aset berskala raksasa ini menjadi ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Rakyat di warung kopi, di pasar, sampai di pangkalan ojek sekarang sedang menonton dengan mata melotot, siap memberikan tepuk tangan atau justru sorakan cemoohan kalau gerakan pembersihan total ini tiba-tiba melempem atau belok di tengah jalan karena menabrak tembok kekuasaan yang besar. Teman-teman, tugas kita sebagai rakyat adalah menjaga persatuan, mendukung pejabat yang bersih, dan menolak diadu domba oleh isu yang tidak penting. Teman-teman, uang ratusan triliun itu adalah modal masa depan anak-anak cucu kita untuk bisa sekolah dan berobat dengan layak. Mari kita kawal dan awasi bersama sampai tuntas. Jangan lupa tulis opini kalian di kolom komentar dan berikan dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita jaga Indonesia bersih dari koruptor. Ketegasan seorang presiden untuk memiskinan koruptor itu tentu terdengar sangat hebat di telinga kita. Tapi mari kita jujur, kalau cuma modal teriak-teriak tegas di depan mikrofon tanpa tahu di mana para pencuri itu menyembunyikan uangnya, ya sama saja seperti macan ompong. Suaranya saja yang menggelegar, tapi tidak bisa menggigit. Zaman sekarang, koruptor itu sudah tidak bodoh lagi. Mereka bukan lagi tipe amatir yang menyimpan uang tunai miliaran rupiah di dalam karung, di dalam kardus durian, atau diselipkan di bawah kasur kamar tidur mereka. Koruptor modern saat ini adalah makhluk-makhluk yang sangat melek finansial. Mereka punya modal besar untuk membayar jasa konsultan keuangan profesional yang otaknya encer, menyewa pengacara papan atas yang jago mencari celah hukum, dan memanfaatkan jaringan perbankan global yang super rumit demi menghapus jejak uang haram tersebut. Disinilah peran penting Menteri Keuangan Purbaya masuk sebagai otak dari seluruh operasi pelacakan ini. Beliau tahu persis bahwa untuk menangkap tikus-tikus berdasi ini, kita harus membongkar dua modus klasik yang paling sering mereka gunakan untuk mengelabui hukum, yaitu rekening nomini dan perusahaan cangkang. Modus pertama yang sangat sering dipakai dan paling mudah dipahami orang awam adalah penggunaan rekening nomini. Sederhananya, rekening nomini ini adalah rekening bank yang dibuka bukan pakai nama si pejabat korup, melainkan meminjam identitas orang lain. Siapa orang lain ini? Biasanya adalah orang-orang terdekat yang posisinya lemah dan bisa disetir, seperti sopir pribadinya, asisten rumah tangga, tukang kebun, sepupu jauh, atau bahkan menggunakan identitas orang yang sudah meninggal dunia. Jadi, kalau KPK atau Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan memeriksa rekening si pejabat, di atas kertas performa keuangannya terlihat sangat bersih, bersahaja, dan seolah-olah tidak punya aset apa-apa. Tapi di lapangan, si pejabat itulah yang memegang kartu ATM, menguasai mobile banking, dan memegang kendali penuh atas aliran dana di dalam rekening siluman tersebut. Kan ajaib bin ajaib, ada seorang sopir yang gajinya cuma beberapa juta sebulan, tapi di dalam rekening banknya tercatat ada transaksi keluar masuk senilai puluhan miliar rupiah. Modus kedua yang jauh lebih canggih dan biasanya dipakai oleh koruptor kelas kakap, adalah mendirikan perusahaan cangkang atau shell company. Ini adalah perusahaan yang sengaja didirikan di negara-negara yang terkenal sebagai surga pajak atau tax haven,
seperti di Kepulauan Cayman, Panama, atau British Virgin Island. Mengapa disebut perusahaan cangkang? Karena perusahaan ini aslinya kosong melompong. Mereka tidak punya kantor fisik yang nyata, tidak punya karyawan yang bekerja, dan tidak memproduksi barang atau jasa apapun. Perusahaan ini cuma ada di atas lembar kertas dokumen hukum. Fungsinya cuma satu, yaitu sebagai wadah penampung aliran uang gelap dari Indonesia. Uang hasil korupsi ditransfer ke luar negeri dengan kedok pembayaran investasi fiktif, biaya konsultasi palsu, atau jual beli saham bodong. Dari satu perusahaan cangkang, uang itu ditransfer lagi ke perusahaan cangkang lainnya di negara yang berbeda. Uang itu diputar-putar terus keliling dunia sampai jalurnya menjadi sangat kabur dan mustahil bisa dilacak oleh metode investigasi gaya lama. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Menkeu Purbaya membawa Kementerian Keuangan masuk ke era modern dengan mempersenjatai instansinya menggunakan teknologi pelacakan finansial berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Senjata baru ini bekerja seperti radar pemindai yang super sensitif dan memantau jutaan transaksi keuangan yang terjadi setiap detik secara real-time. Begitu ada sebuah rekening yang menunjukkan aktivitas tidak wajar. Misalnya, ada rekening atas nama seorang ibu rumah tangga biasa yang mendadak aktif melakukan transaksi valuta asing dalam jumlah raksasa, sistem canggih ini akan langsung memberikan alarm tanda bahaya merah atau red flag. Sistem AI ini kemudian secara otomatis akan menarik benang merah, memetakan kemana saja uang itu mengalir, menyisir siapa pemilik sebenarnya di balik jaringan topeng-topeng tersebut, hingga akhirnya menemukan siapa aktor intelektual yang mengendalikan uang itu di ujung sana. Tidak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkan komitmen kerjasama global yang disebut Automatic Exchange of Information, IEOI. Lewat instrumen internasional ini, rahasia perbankan di negara-negara surga pajak yang dulunya sangat tertutup rapat seperti benteng pertahanan, kini mulai runtuh dan terbuka transparan bagi otoritas keuangan Indonesia. Jadi, kalau para koruptor itu mengira bahwa dengan menyembunyikan uang di luar negeri mereka bisa tidur dengan nyenyak sambil menikmati secangkir kopi di tepi pantai, mereka salah besar. Pergerakan angka-angka digital mereka sedang dipantau ketat dari ruang kontrol di Jakarta. Setiap sen uang rakyat yang dicuri memiliki jejak digital yang tidak bisa dihapus. Dan jejak itulah yang akan menyeret mereka kembali untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Di atas kertas, semua strategi hebat dari Presiden Prabowo dan teknologi pelacak milik Menkeu Purbaya terdengar sangat sempurna, luar biasa, dan memicu optimisme. Kita sebagai rakyat jelata pasti berpikir bahwa sebentar lagi para perampok uang negara itu akan habis kutunya. Tapi mari kita jangan naif. Di dunia nyata, khususnya di dalam panggung politik kita yang penuh dengan intrik, lobi bawah meja, dan transaksi kepentingan, jalan menuju keadilan itu tidak pernah berjalan mulus begitu saja. Jalan itu dipenuhi oleh kerikil tajam, ranjau darat, dan benturan kepentingan yang luar biasa keras. Menariknya, epicentrum atau pusat dari segala benturan keras itu saat ini berada di satu tempat yang sangat megah, yaitu di bawah kubah gedung DPR Senayan. Saat ini, pertempuran paling panas dan menentukan adalah mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, atau yang biasa disebut RUU Perampasan Aset. Regulasi ini digadang-gadang akan menjadi jimat paling sakti mandraguna untuk memiskinkan koruptor, sekaligus menjadi aturan yang paling ditakuti, dibenci, dan dijauhi oleh sebagian oknum politisi di parlemen. Mengapa undang-undang ini begitu sakti, tapi di saat yang sama justru sangat sulit dan alot untuk disahkan? Mari kita bedah pelan-pelan agar kita paham letak permainannya. Selama ini, jika penegak hukum seperti KPK atau kejaksaan ingin menyita aset seorang koruptor, aturan mainnya sangat berbelit-belit. Aparat hukum harus membuktikan terlebih dahulu di pengadilan bahwa si pejabat tersebut secara personal bersalah lewat proses peradilan pidana yang panjang, melelahkan, dan memakan waktu bertahun-tahun sampai putusannya berkekuatan hukum tetap. Nah, selama proses persidangan yang lambat itu berlangsung, si koruptor punya banyak waktu dan celah untuk memindahkan hartanya, menjualnya ke pihak lain, atau melarikannya ke luar negeri. Undang-undang perampasan aset ini datang membawa konsep baru yang sangat revolusioner. Fokus hukumnya digeser, bukan lagi sibuk mengadili manusianya terlebih dahulu, melainkan langsung menyasar pada bendanya atau hartanya yang diduga kuat bersumber dari aliran dana haram. Konsep ini memungkinkan negara langsung menyita aset yang nilainya tidak sesuai dengan profil pendapatan resmi seorang pejabat. Disinilah letak kesaktiannya yang bernama pembuktian terbalik.
Jika Anda seorang pejabat dengan gaji resmi 20 juta sebulan, tapi tiba-tiba punya rumah mewah seharga ratusan miliar dan koleksi mobil sport, maka Anda yang wajib membuktikan di depan hukum bahwa harta itu didapat dari jalur yang halal. Jika Anda gagal membuktikannya, maka negara berhak langsung merampas aset tersebut untuk disita menjadi milik negara. Simpel, cepat, dan sangat mematikan bagi para penimbun kekayaan haram. Namun, justru karena undang-undang ini begitu kuat dan tanpa pandang bulu, aturan ini langsung memicu kepanikan massal di kalangan elit politik. Terjadilah perdebatan yang sangat sengit di dalam gedung DPR. Muncul berbagai argumen tandingan dari para oknum politisi yang dikemas dengan bahasa-bahasa hukum yang terdengar sangat mulia dan bijaksana di telinga masyarakat awam. Mereka mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi alat politik kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik pemerintah, atau dianggap melanggar hak milik pribadi warga negara. Saking kreatifnya argumen penolakan tersebut, ada yang sampai beralasan bahwa jika undang-undang ini disahkan terburu-buru, hal itu bisa merusak iklim investasi karena orang-orang kaya menjadi takut menaruh uang mereka di dalam negeri akibat takut dituduh sembarangan. Kita yang menonton drama perdebatan ini dari luar cuma bisa tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa menggemaskan ketika para wakil rakyat yang terhormat, yang duduk di sana karena suara kita dan digaji oleh uang pajak dari keringat kita, justru terlihat begitu khawatir, cemas, dan sangat teliti luar biasa ketika harus membuat undang-undang yang fungsinya adalah untuk mengambil kembali uang rakyat yang dicuri. Mereka bisa mengesahkan undang-undang lain yang kontroversial, hanya dalam waktu semalam suntuk sambil mengetuk palu di tengah malam sepi. Tapi begitu berhadapan dengan UU perampasan aset ini, pembahasannya mendadak berjalan maju mundur cantik, tertahan bertahun-tahun dengan 1001 macam alasan teknis administrasi yang dicari-cari. Hal ini tentu saja memancing pemikiran kritis kita semua sebagai rakyat. Apakah mereka benar-benar sedang tulus melindungi hak asasi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan aparat? Atau mereka sebenarnya sedang panik membuat tameng perlindungan dan skoci penyelamat untuk diri mereka sendiri dan kelompoknya? Siapa tahu, jika suatu saat nanti radar pelacak digital milik Menkeu Purbaya kebetulan berbelok dan mengarah tepat ke halaman rumah mereka, mereka sudah punya senjata untuk menghindar. Ini adalah pertarungan politik paling panas di era modern kita. Sebuah perang terbuka antara kehendak rakyat yang menginginkan pembersihan total melawan kenyamanan elit politik yang ingin mempertahankan status quo kemewahan mereka. Sebagai rakyat kecil, harapan kami sebenarnya tidak pernah muluk-muluk. Kami tidak meminta kemewahan yang berlebihan. Kami hanya ingin keadilan yang nyata. Di tengah himpitan ekonomi yang kian menjepit, di mana harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya terus melonjak naik seolah sedang ikut lomba panjat pinang, kami masih ingin menyisipkan secercah harapan di dalam hati kami. Kami menolak untuk sepenuhnya pesimis. Kami sangat ingin percaya bahwa di balik megahnya dinding-dinding gedung pemerintahan, di balik kaca gelap mobil-mobil mewah dinas, masih ada segelintir pejabat yang bersih. Masih ada pemimpin yang hatinya bergetar melihat penderitaan rakyatnya, yang tidurnya tidak nyenyak, karena memikirkan bagaimana cara agar isi dapur rakyat kecil tetap bisa mengepul esok hari. Kami merindukan sosok pejabat yang melihat jabatan bukan sebagai aji mumpung untuk memperkaya 7 turunan, melainkan sebagai amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan hingga akhirat. Pejabat-pejabat bersih ini adalah oase di tengah padang pasir polemik politik yang gersang. Kepada mereka yang masih menjaga integritas, yang menolak uang suap, dan yang konsisten membela hak-hak orang kecil, kami titipkan harapan bangsa ini. Jangan biarkan diri kalian ikut larut dan tenggelam dalam arus lingkaran setan korupsi. Tetaplah tegak berdiri menjadi benteng moral, karena bagi kami rakyat jelata, keberadaan pejabat yang jujur adalah alasan terakhir mengapa kami masih sudi mencintai dan menaruh harapan pada negara ini. Oleh karena itu, sebagai bukti konkret bahwa pemerintah dan para pembuat kebijakan beneran berpihak pada rakyat dan mendukung pejabat-pejabat bersih tersebut, kami sangat menginginkan, bahkan menuntut, agar pemerintah bersama DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset tanpa tapi, tanpa nanti. Jangan lagi ada drama maju mundur cantik, atau alasan teknis administrasi yang sengaja dicari-cari untuk mengulur waktu. Pengesahan undang-undang ini adalah ujian keimanan politik yang sesungguhnya bagi para elit di Senayan. Jika kalian bersih, mengapa harus risih? Jika harta kalian didapat dari keringat yang halal, mengapa harus takut dengan aturan pembuktian terbalik? Undang-undang ini adalah senjata paling sakti yang sudah lama kami tunggu-tunggu untuk memotong urat nadi dinasti ekonomi para koruptor.
Kami ingin melihat sebuah era baru di mana negara tidak lagi kalah cepat dengan kelicikan para pencuri uang rakyat. Kami ingin melihat uang-uang siluman yang selama ini menguap ke rekening nomini atau bersembunyi di perusahaan cangkang luar negeri, ditarik paksa pulang ke kas negara untuk membiayai sekolah gratis yang bermutu, membangun rumah sakit dengan fasilitas mewah untuk orang miskin, dan menstabilkan harga-harga pangan yang mencekik leher kami. Sahkan UU perampasan aset sekarang juga, agar kami tahu siapa yang beneran berjuang demi rakyat, dan siapa yang sebenarnya sedang sibuk merajut tameng pelindung untuk menyembunyikan dosa-dosanya sendiri. Sementara itu, di akar rumput, mari kita tengok ke dalam barisan kita sendiri. Kita saat ini sedang berada di musim gejolak yang penuh dengan polemik. Beban hidup terasa makin berat, lapangan kerja sulit dicari, dan harga kebutuhan pokok yang naik tidak masuk akal seringkali memancing emosi kita berada di titik didih. Dalam situasi yang sensitif seperti sekarang, insting bertahan hidup kita sedang diuji. Dan di saat-saat sulit seperti inilah, biasanya para provokator, mafia, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan mulai bermunculan menyebarkan racunnya. Mereka memanfaatkan penderitaan dan kemarahan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Harapan terbesar saya untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tolong, dalam situasi seberat apapun, kita harus tetap bersatu. Jangan pernah mau diadu domba oleh berita-berita hoaks, narasi provokatif, atau ujaran kebencian yang sengaja disebar di media sosial demi memecah belah bangsa ini. Mereka yang berada di atas sana sangat senang kalau melihat rakyat kecil di bawah saling cakar-cakaran, saling curiga, dan sibuk bertengkar antar sesama. Mengapa? Karena ketika rakyat sibuk berkelahi satu sama lain, perhatian kita akan teralih. Kita menjadi lupa untuk mengawasi kelakuan mereka yang sedang merampok uang negara di balik meja. Itu adalah taktik kuno yang selalu berhasil jika kita tidak waspada. Mari kita buka mata dan pikiran kita dengan jernih. Kesulitan ekonomi ini menimpa kita semua, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Yang merasa lapar bukan cuma satu kelompok saja, tapi seluruh rakyat kecil yang sedang berjuang menyambung hidup. Oleh karena itu, musuh kita bukan tetangga kita yang berbeda pilihan politik, bukan juga saudara kita yang berbeda suku. Musuh kita yang sesungguhnya adalah kemiskinan struktural, ketidakadilan hukum, dan para tikus berdasi yang hobi memakan hak-hak kita. Perkuat solidaritas di tingkat paling bawah. Kalau ada tetangga kita yang kesusahan atau kekurangan makan, mari kita saling bantu semampu kita. Kalau ada berita yang binsanya memancing amarah dan ingin memecah belah, mari kita saring sebelum kita sebar. Jangan beri ruang bagi para provokator untuk merusak tenunan persaudaraan kita. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang merdeka karena persatuan perjuangan rakyatnya, bukan karena belas kasihan para elit. Di musim yang penuh gejolak ini, mari kita rapatkan barisan, jaga perdamaian, dan tetap fokus menyuarakan keadilan. Tetaplah kritis terhadap penguasa, namun tetaplah penuh kasih dan persaudaraan terhadap sesama rakyat kecil. Hanya dengan cara itulah kita bisa bertahan, menang melawan penindasan, dan merebut kembali hak-hak kita yang telah dirampas. Ya, teman-teman, akhirnya sampai di momen ini. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa tuliskan opini kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, tulis dengan kata-kata yang bijak, jangan mencaci siapapun teman-teman. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Bahwa netizen Indonesia sudah pada cerdas, netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Tapi sayang seribu sayang, saya kali ini minumnya teh. Teman-teman, kita ngobrol santai saja, biar lebih tidak sepaneng. Karena beberapa hari ini kita dibuat sangat sepaneng teman-teman. Karena apa Bang Ir? Karena harga Pertamax naik. Bukan naik teman-teman, tapi ganti harga. Kalau naik itu wajarnya kan cuma 500 perak atau 1000. Ini naiknya kurang lebih kayaknya 5000. Itu mah namanya bukan naik, itu namanya ganti harga. Ya udah teman-teman, kita sebagai rakyat kecil hanya bisa apa? Ya, cuma bisa nyindir dikit-dikit biar aman teman-teman. Teman-teman, ayo kita masuk ke materinya. Hukuman kurungan penjara selama ini
terbukti belum memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku korupsi teman-teman. Banyak koruptor yang masih dapat tersenyum karena mengetahui kekayaan hasil kejahatannya tetap aman dan dapat dinikmati kembali setelah mereka bebas. Oleh karena itu teman-teman, langkah hukum yang paling adil dan efektif adalah pemiskinan total. Setuju nggak teman-teman? Harus setuju dong. Teman-teman, dengan menyita seluruh aset mereka, para koruptor busuk itu teman-teman, negara tidak hanya mengembalikan hak-hak rakyat, tetapi juga menghancurkan kekuatan finansial yang selama ini membuat para koruptor merasa kebal hukum. Jadi, kalau koruptor itu sudah dimiskinkan, mereka tidak memiliki kekuatan lagi, mereka tidak bisa menyuap lagi, karena mereka kekuatannya ada di uang itu. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas, pemerintah harus berani memiskinkan para koruptor itu teman-teman. Teman-teman, hambatan terbesar dalam pembersihan korupsi saat ini tampaknya berada di ranah politik, khususnya terkait lambatnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di DPR. Berbagai alasan normatif yang muncul di parlemen justru menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Jika seorang pejabat bekerja dengan jujur dan bersih, tentu tidak ada alasan untuk takut terhadap undang-undang ini. Benar nggak teman-teman? Kecepatan DPR dalam mengesahkan undang-undang lain yang kontroversial sangat kontras dengan lambatnya pembahasan RUU perampasan aset, sehingga memicu persepsi publik bahwa ada upaya perlindungan kelompok tertentu dari jerat hukum. Ini masih diduga loh teman-teman. Jangan sok mutusi, santai saja. Tapi ya wajar kalau kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat kecil bertanya-tanya, mengapa kok lama banget, kok susah banget, RUU perampasan asetnya kok lama banget tidak disahkan. Oh ya teman-teman, kalau kita melihat berita, mungkin tadi malam, tadi siang, kita melihat berita banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang berjuang turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan aspirasinya. Kemana? Ya tentu ke pemerintah. Teman-teman, pesan dari saya, pesan dari rakyat kecil ini, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Benar kan teman-teman? Kita turun ke jalan, kita berdemo secara baik itu dilindungi undang-undang. Turun ke jalan adalah bukti nyata bahwa kita peduli, kita tidak buta, dan kita sedang menjalankan fungsi kontrol agar pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar demi kepentingan rakyatnya. Suara para pejuang ini adalah energi bagi demokrasi kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada teman-teman kita, kepada para mahasiswa, kepada elemen masyarakat yang mau turun ke jalan, yang mau berpendapat, menuangkan aspirasinya dengan cara yang baik tentunya. Teman-teman, namun di tengah semangat yang membara ini, mari kita tetap jernih dan waspada. Tolong ingat dua hal penting ini. Yang pertama, jangan sampai ditunggangi. Teman-teman, perjuangan kita adalah perjuangan murni untuk keadilan. Jaga barisan kita agar tidak dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu yang punya agenda politik tersembunyi demi kepentingan pribadi mereka. Jangan biarkan keringat dan suara murni kita menjadi alat jualan orang lain. Ini harus diingat teman-teman, karena biasanya diduga banyak sekali oknum-oknum jahat, oknum-oknum busuk yang memanfaatkan para pendemo yang menunggangi. Padahal ini adalah perjuangan suci demi keadilan rakyat teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, jaga stabilitas dan hindari kerusuhan. Ini harus dipegang teguh. Kita berdemo untuk memperbaiki negara teman-teman, bukan untuk merusak negara. Ini adalah negara kita, kita semua,
rakyat Indonesia. Jadi jangan kita rusak teman-teman. Jika aksi kita berujung pada kerusuhan, perusakan, atau ketidakstabilan negara, maka esensi perjuangan kita akan hilang. Ingat teman-teman, jika kondisi menjadi tidak aman, ekonomi menjadi macet, dan terjadi kekacauan, maka pihak yang paling pertama dan paling berat menanggung dampaknya adalah rakyat kecil seperti kita teman-teman. Pedagang pasar, sopir angkutan, buruh harian, dan keluarga kita di rumah yang akan kesusahan mencari nafkah. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah massa yang cerdas, kita adalah bangsa yang tertib, kita adalah masyarakat yang bermartabat. Kita datang membawa solusi dan tuntutan yang jelas, bukan membawa kerusakan. Tetap rapatkan barisan, saling menjaga satu sama lain teman-teman, dan jangan sampai ada yang menjadi korban. Pulanglah dengan selamat ke rumah masing-masing. Salam perjuangan yang damai dan beradab. Teman-teman, itulah pesan dari kami. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa dukung channel ini, Tiang Politik, dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh masyarakat. Agar apa? Agar gerakan kita semakin besar teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam dari saya, terima kasih. Merdeka, NKRI harga mati. Jangan lupa bahagia, I love you.